Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan klarifikasi pernyataan Habib Umar bin Hafidz soal hukum mengucapkan selamat Natal. Jadi karena ini terkait ada video short yang mengungkapkan bahwa Habib Umar bin Hafidz menyampaikan bahwa boleh mengucapkan selamat Natal. Nah, ini akan kita klarifikasi. Saya pribadi sudah mendengar sendiri ceramah beliau, ceramah pendek dalam durasi 3 menit terkait hukum mengucapkan selamat Natal. Karena momentum ini sebentar lagi akan terjadi, kurang lebih 1 bulan lagi teman-teman. Maka perlu kita klarifikasi agar tidak menjadi perdebatan dan tidak menyesatkan orang lain. Nah, teman-teman Tren Quran, pada kesempatan kali ini kita bahas dulu bahwa sebelum masuk ke pendapat atau apa yang disampaikan langsung oleh Habib Umar bin Hafidz dalam salah satu ceramahnya, saya menyampaikan bahwa mengucap selamat Natal dulu, kita bahas dulu bahwa Natal dalam pandangan Nasrani saat ini adalah merayakan kelahiran anak Tuhan. Nah, ini yang jadi persoalan dalam ajaran kita, bahwa Nabi Isa bukanlah anak Tuhan tapi anak Maryam. Hanya saja bedanya Nabi Isa dilahirkan tanpa bapak, dan itu adalah mukjizat, bukan menandakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Jadi dalam Al-Quran disebutkan bahwa inna masalah Isa kamasali Adam. Jadi perumpamaan kelahiran Nabi Isa itu sama dengan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam dilahirkan tanpa ayah dan ibu, tanpa bapak dan ibu, bukan dilahirkan tapi diciptakan tanpa bapak dan ibu. Sedangkan Nabi Isa dilahirkan tanpa bapak dengan ibu. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kalau kita katakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan karena lahirnya berbeda, dia lahir tanpa bapak, maka kalau logikanya seperti itu, Al-Quran sudah menyampaikan kalau logikanya seperti itu, maka seharusnya yang jadi Tuhan adalah Nabi Adam yang lebih pantas, karena dia bukan hanya tidak dilahirkan melalui ibu, tapi tanpa ibu dan tanpa bapak, tapi langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga jadilah Nabi Adam. Itu alasan logisnya. Yang kedua, kalau kita mau mengatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan karena lahir tanpa bapak, maka ada banyak kisah seperti kisah Nabi Soleh, unta Nabi Soleh yang juga lahir atau diciptakan dari batu, maka itu seharusnya bisa jadi Tuhan kalau alasannya seperti itu. Tapi teman-teman, baik yang Muslim maupun Nasrani, saya sampaikan bahwa apapun yang terjadi pada seseorang, maka dia tetaplah orang, dia tetaplah manusia, dan tidak akan pernah menjadi Tuhan. Karena standar Tuhan itu tidak sesederhana itu. Kalau itu hanya sekedar mukjizat, maka tidak bisa dijadikan dasar bahwa dia adalah Tuhan. Jadi dasar penentuan apakah dia Tuhan atau tidak, maka kita merujuk kepada surah Al-Ikhlas. Yang pertama, qul huwallahu ahad. Jadi Tuhan itu harus satu, Tuhan itu tidak boleh lebih dari satu. Dalam ayat lain bahwa seandainya ada 2 Tuhan, maka jagat raya ini akan hancur, karena pasti harus ada satu yang berkuasa. Kemudian ayat kedua surah Al-Ikhlas, Allahus Samad, bahwa Allah. Jadi sebelum kita melanjutkan klarifikasi soal Habib Umar bin Hafidz, kita jelaskan dulu 4 poin penting ini dalam surah Al-Ikhlas. Yang kedua adalah Allahus Samad, bahwa Tuhan adalah tempat bergantung. Jadi yang namanya Tuhan itu tidak boleh terikat dengan apapun. Nabi Isa dia masih butuh makan, Nabi Isa masih butuh pakaian, Nabi Isa pun bertempat tinggal di suatu tempat, sehingga itu tidak bisa kita katakan sebagai Tuhan sekalipun lahir tanpa ayah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Jadi dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Yang namanya Tuhan adalah kun fayakun. Ketika dia mau menghendaki sesuatu, maka jadilah apa yang ia kehendaki. Jadi tanpa dia harus melalui proses seperti halnya makhluk. Kalau melahirkan dan dilahirkan, maka itu pasti makhluk, tidak mungkin Tuhan. Dan yang terakhir, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada satupun yang menandinginya.
Jadi yang kedua tadi Allahu Samad, tempat bergantung. Yang terakhir adalah tidak ada satupun yang menandinginya. Jadi kalau dia belum yang jadi super power satu-satunya di jagat raya ini, maka dia bukanlah Tuhan. Itu 4 hal yang perlu kita perhatikan. Standar Tuhan yang sebenarnya itu diucapkan, disampaikan dalam surah Al-Ikhlas. Nah, selanjutnya teman-teman, apa yang disampaikan Habib Umar bin Hafiz itu sudah saya dengarkan sendiri. Beliau menyampaikan bahwa menghormati Nabi, kata beliau dalam ceramahnya, itu bukan hanya boleh tapi suatu keharusan, dan meyakini menghormati itu adalah suatu keharusan, termasuk merayakan kelahiran Nabi itu juga sesuatu yang boleh dan bahkan wajib kita lakukan sebagai bentuk penghormatan kita kepada Nabi. Bahkan Habib Umar bin Hafiz menyampaikan bahwa bukan hanya Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi lainnya, Nabi Nuh, Nabi lainnya, Nabi Yahya, Nabi Muhammad dan sebagainya, itu wajib kita imani dan wajib kita hormati. Dan kita sebagai seorang muslim tidak dibenarkan untuk membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi lainnya. Memang ada nabi tertentu yang diberikan derajat tinggi oleh Allah, tapi bukan berarti bahwa nabi yang lain itu tidak harus kita hormati, tidak harus kita hargai. Sehingga dalam ceramah Habib Umar bin Hafiz menyampaikan bahwa boleh menghargai, tapi dari video short yang ada yang saat ini yang beredar itu menyampaikan bahwa boleh menyampaikan selamat Natal. Nah, itu yang perlu kita klarifikasi teman-teman. Jadi dalam ceramah Habib Umar bin Hafiz menyampaikan bahwa selama itu tidak ada kebohongan di dalamnya, dalam hal ini adalah Trinitas, bahwa mengakui ada 3 Tuhan dalam 1, 3 dalam 3, bahwa Roh Kudus, Maryam dan Allah itu semua adalah Tuhan, maka itu tidak boleh. Dalam artian mengucapkan selamat Natal dengan maksud itu tidak boleh. Tapi kata Habib Umar bin Hafiz, tidak ada dalil yang melarang kita untuk merayakan kelahiran Nabi Isa. Tapi yang jelas bahwa kelahiran Nabi Isa bukan 25 Desember seperti apa yang diyakini teman-teman kita dari umat Kristen atau Nasrani. Jadi teman-teman, mau saya sampaikan, Habib Umar membolehkan mengucapkan selamat Natal, tapi membatasi teman-teman. Jadi tidak secara penuh menyampaikan bahwa boleh merayakan Natal dengan tanpa pertimbangan. Kalau itu kata Buya Ar-Razi, kalau itu pengakuan bahwa Isa ibnullah, Isa anak Tuhan, maka itu tidak boleh. Tapi kalau Isa bin Maryam, merayakan kelahiran Isa sebagai anak Maryam, maka itu boleh. Jadi itu klarifikasi kita. Dan Habib Umar bin Hafiz menambahkan bahwa ya namanya mengucapkan itu ada standarnya. Jadi sepanjang kita tidak mengakui bahwa itu adalah Isa anak Allah, tapi Isa bin Maryam. Tapi soal perayaan, ikut merayakan, bahkan ikut duduk saja, kata Umar bin Hafiz, itu tidak boleh. Jadi teman-teman, ada orang yang merayakan Natal, teman-teman ikut duduk di situ, mau ikut makan atau tidak, kata Habib Umar bin Hafiz, maka itu tidak boleh. Sama saja Anda sudah keluar dari agama Anda. Itu penegasan beliau, karena ikut duduk di situ adalah ikut mengakui bahwa apa yang dirayakan, termasuk ketika mereka joget-joget, minum minuman keras pada saat Natal dan sebagainya, maka kata Habib Umar bin Hafiz, maka itu sama saja dengan keluar dengan agama Anda. Jadi ada batasannya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sepanjang ilmu kita cukup untuk itu. Tapi hemat saya sebagai admin di channel ini menyampaikan kepada teman-teman semua, kalau bisa menghindari tidak mengucapkan itu, maka sebaiknya lakukan, kecuali dalam kondisi terpaksa dan dalam hati tetap meyakini bahwa Isa bin Maryam, bukan Isa ibnullah. Jadi itu yang perlu teman-teman garis bawahi, bahwa Habib Umar tidak membolehkan secara mutlak, tapi ada batasan. Nah teman-teman, kalau ada pertanyaan terkait ini silahkan komentar di bawah, dan kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Bisa di share ke TikTok, bisa di share ke
Instagram, bisa di-share ke Facebook dan semua sosial media lainnya termasuk WhatsApp dan lainnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.